Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devius Wikadani dari kelas Tadris IPA A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keefektivitasan manajemen pendidikan di tengah masa pandemi COVID-19. Nah, kita tahu ya bahwa pandemi COVID ini itu merupakan bencana kemanusiaan yang berimbas kepada dunia pendidikan. Salah satunya yaitu berubahnya tatanan pendidikan yang berefek pada yang pertama pada peserta didik ya. Peserta didik itu tidak dapat menyerap secara sempurna pendidikan atau materi yang telah diberikan oleh guru karena karena pembelajaran yang dilakukan secara online ini. Sedangkan dari guru sendiri, yaitu guru harus menyiapkan materi dua kali atau memberikan materi bagaimana caranya agar materi yang diberikan oleh guru itu dapat terserap dengan baik bagi untuk si peserta didiknya. Selain itu, manajemen peserta didik ini juga ikut berubah dari mulai peserta didik itu masuk sampai peserta didik itu keluar atau lulus. Sekarang kita masuk ke pengertian manajemen peserta didik ya. Nah, pengertian manajemen peserta didik itu ada dua kata atau dua makna. Yang pertama itu manajemen. Manajemen itu serangkaian pengaturan atau pengolahan suatu organisasi sehingga tujuan itu dapat tercapai dengan baik. Yang kedua itu peserta didik. Peserta didik itu segala sesuatu yang berhubungan dengan siswa yang ada di sekolahan. Jadi dari dua kata tersebut atau dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan itu segala suatu pengolahan atau pengaturan yang menyangkut peserta didik atau siswa dari siswa itu masuk sampai siswa itu keluar. Nah, dengan adanya manajemen peserta didik itu, maka segala kegiatan peserta didik itu akan tertata dari peserta didik itu lulus sampai peserta didik keluar sehingga tujuan itu dapat tercapai dengan baik. Nah, dari manajemen peserta didik itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu perencanaan. Manajemen peserta didik itu meliputi bagaimana sih proses-prosesnya ketika ada peserta didik baru atau tahun ajaran baru itu bagaimana, terus pembagian kelasnya seperti apa, siswanya seperti apa, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu penerimaan peserta didik yang melewati seleksi administrasi dan juga tes tulis. Nah, kita kan tahu ya jika kita itu ingin daftar di sekolah tertentu pasti kan ada seleksi administrasi dan juga tes tulis, ada juga tes tulisnya. Kemudian yang ketiga yaitu seleksi dan kegiatan orientasi. Nah, seleksi itu setelah kita melakukan administrasi atau tes, maka sekolah akan mengadakan seleksi siapa-siapa saja peserta didik yang lolos dan masuk di sekolah tersebut. Nah, kemudian akan masuk orientasi. Nah, orientasi ini biasanya dilakukan untuk pengenalan apa sih budaya yang ada di sekolah, apa sih yang ada di sekolahan itu, seperti kayak MOS, tapi sekarang MOS itu sudah nggak ada ya. Sekarang itu diganti kayak semacam pengenalan budaya yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang keempat itu ada pembagian ruang kelas dan kelompok belajar siswa. Nah, pembagian ruang kelas ini itu biasanya disesuaikan tergantung jurusannya atau tergantung tingkat-tingkat kelas. Biasanya kelas yang menuju akhir itu biasanya akan didekatkan di kantor karena guru itu lebih mudah mengawasi si siswa tersebut kegiatannya apa saja. Kemudian selanjutnya itu ada pembinaan siswa yang dilakukan oleh bimbingan konseling. Nah, pembinaan siswa yang dilakukan oleh bimbingan konseling itu meliputi apa saja sih yang mereka akan dapatkan di sekolah ini, apa sih peserta didik itu yang dimau itu apa saja. Nah, di situ akan dilakukan oleh pembinaan yang akan dilakukan oleh bimbingan konseling atau BK. Nah, selanjutnya yaitu ada pembinaan dan pengembangan peserta didik itu meliputi proses belajar mengajar, itu masuk ke pengembangan peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada tahap pencatatan dan pelaporan seperti hasil apa sih yang diperoleh peserta didik dari proses belajar mengajar itu seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada kelulusan dan alumni. Nah, kelulusan dan alumni itu dari manajemen pendidik juga ditata bagaimana sih kelulusannya nanti, alumninya nanti seperti apa. Seperti itu nanti juga ditata dalam manajemen peserta didik. Selanjutnya kita akan melihat ya bagaimana realisasinya manajemen peserta didik itu di tengah masa pandemi COVID yang banyak menimbulkan kerugian ini. Nah, yang pertama itu yang dapat kita lihat atau yang kita rasakan itu ada penerimaan peserta didik, di mana dalam penerimaan peserta didik itu pastinya akan ada tes tulis yang tentunya calon peserta didik baru itu ke sekolah untuk melakukan tes tulis. Nah, kalau dengan masa pandemi COVID ini, pastikan tes itu kan dilakukan secara online. Nah, seorang guru kan tentu tidak tahu ya bagaimana peserta didik itu
proses pengerjaannya itu seperti apa, apakah di sampingnya ada orang dewasa atau orang lain yang membantu dia, itu kan si guru juga tidak tahu. Nah, yang selanjutnya itu kegiatan seleksi atau atau kegiatan orientasi. Tentu kegiatan orientasi itu juga tidak ada. Kegiatan orientasi itu tetap ada, tetapi dengan media online. Sedangkan tujuan dari orientasi itu kan bagaimana budaya-budaya yang di sekolah itu adanya itu seperti apa, terus fasilitas-fasilitasnya itu seperti apa. Kalau dengan media online kan hanya tidak maksimal lah apa yang akan diserap atau informasi apa yang akan diterima oleh peserta didik. Selanjutnya itu pembagian ruang kelas dan kelompok belajar. Nah, pembagian ruang kelas itu tentunya dapat berjalan juga ya untuk pembagian ruang kelas. Sedangkan kelompok belajar, bagaimana kita itu membagi kelompok belajar, sedangkan media media belajarnya itu diganti online. Pastinya kan kalau digunakan kelompok-kelompok tertentu kan pasti tentunya akan kayak ribet juga ya. Kalau kita medianya secara luring atau tatap muka itu kan lebih mudah mengelompokkan belajar. Kemudian ada pembinaan siswa yang dilakukan oleh BK. Nah, pembinaan siswa itu kan biasanya keseluruhan ya. Kalau dengan media online seperti ini, bagaimana pembinaan BK itu masih rumit juga kalau untuk satu-satu ya. Maksudnya satu siswa dibina. Kalau kita luring kan misalnya dikumpulkan jadi satu, kemudian ada BK-nya juga, kemudian diberikan pembinaan seperti itu, jadi bisa sama-sama melakukan pembinaan. Kemudian pengembangan peserta didik. Nah, ini kan proses pembelajaran tentunya di media online ini itu tidak berjalan dengan baik juga dalam hal penyerapan materi ya. Soalnya kan kalau media online itu kan ada kalanya si peserta didik itu tidak mendengarkan atau tidak benar-benar membaca materi itu, tidak. Yang penting dia absen, ya udah, mereka guru-guru itu tidak dapat memantau secara lebih baik lagi apa sih yang dilakukan peserta didik itu selama media belajar online ini. Nah, kemudian ada pencatatan dan pelaporan. Nah, ini juga kan melalui tes-tes atau ujian-ujian tertentu ya. Tentu saja ini itu tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya ketika pembelajaran itu luring. Nah, kalau online itu kan yang diajarkan peserta didik itu kan tidak 100% murni kayak luring biasanya. Nah, kemudian kelulusan dan alumni. Nah, kelulusan dan alumni itu kan yang dirasakan oleh pendidikan saat ini kan dengan nilai berapapun dari pembelajaran online itu, khususnya dari tingkat SD sampai SMA, mereka kan tetap lulus kan ya dari tahun ajaran ini. Nah, berarti itu kan ada beberapa perubahan, ada beberapa manajemen pendidikan itu yang tidak dapat tercapai secara maksimal karena adanya pandemi COVID ini. Seperti itu. Jadi karena adanya pandemi COVID seperti ini, maka manajemen peserta didik itu tidak dapat berjalan secara maksimal seperti biasanya. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai artikel keefektivitasan manajemen peserta didik di tengah masa pandemi COVID. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.